Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aira Sabrina Afifa. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi saya terkait tentang kerusakan lingkungan. Yuk kita mulai. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah loh teman-teman. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Apa aja ya dua faktor tersebut? Yang pertama, akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem. Tahukah teman-teman, kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia loh. Tahun 2004, High Level Trade Panel Challenge and Change (PBB) memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance for Development Work Alliance, United Nations University Institute for Environment and Human Security atau UNIEH, dan The Nature Conservancy atau TNC pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan loh. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Selanjutnya, penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam loh teman-teman. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Wah, kalau sampai di sini berarti bisa kita simpulkan kalau bencana alam mungkin dampaknya memang besar, tetapi tidak seringkali terjadi. Akan tetapi jikalau penyebab kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia mungkin tidak mengefek seberapa, tetapi dampaknya dapat dirasakan sepanjang waktu. Selanjutnya, beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia. Antara lain, yang pertama yaitu laju deforestasi atau penebangan hutan besar-besaran mencapai 1,8 juta hektar per tahun loh, yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia menghilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Wah, sungguh mengerikan ya teman-teman. Baik, lalu solusi apa yang bisa kita terapkan daripada kerusakan lingkungan yang barusan saya sebutkan? Solusi yang bisa kita terapkan yaitu pemerintah harus menindak tegas pelaku deforestasi yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penanaman ulang pada lahan yang telah ditebang. Hal ini harus segera dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku deforestasi. Baiklah, kerusakan lingkungan selanjutnya yang disebabkan oleh ulah manusia di Indonesia yaitu 1% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir pantai, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut.
Baik, selanjutnya, solusi apa yang bisa kita terapkan daripada kerusakan alam yang barusan saya sebutkan? Yaitu tentunya menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Keberadaan aliran sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat karang loh teman-teman. Sampah yang berceceran di sungai seperti sampah plastik akhirnya akan tersapu ombak dan merusak terumbu karang. Dampak sampah plastik pada terumbu karang utamanya menjadi penghalang cahaya matahari. Terumbu karang membutuhkan cahaya dengan intensi tertentu agar dapat berkembang optimal. Langkah selanjutnya selain itu, yang dapat dilakukan yaitu dengan menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang, seperti tidak menggunakan alat peledak pada saat menangkap ikan. Selanjutnya, dengan tidak mengambil atau merusak terumbu karang dengan sengaja juga akan dikenakan pidana. Hal tersebut juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku perusak terumbu karang. Selanjutnya, tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Meksiko. Lalu hal apa ya yang harus kita lakukan atau solusi apa yang bisa kita terapkan daripada masalah pencemaran air, udara, tanah, dan laut yang barusan saya sebutkan? Yang pertama yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, melakukan atau menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Kemudian mengurangi pembelian kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, kemudian diganti dengan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau naik sepeda. Nah, pencemaran selanjutnya atau solusi selanjutnya melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Kemudian menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Tersebut bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran air, tanah, udara, dan laut. Mungkin tidak bisa mengembalikan hal yang telah rusak, tetapi kita dapat menanggulangi atau mengurangi pencemaran yang telah terjadi. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi? Ayo kita mulai menjaga lingkungan dengan menerapkan solusi-solusi yang barusan saya paparkan. Selanjutnya, ratusan tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan di Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critical endangered atau kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Lalu solusi apa yang bisa kita terapkan daripada masalah kerusakan lingkungan yang barusan saya sebutkan? Solusinya yaitu dengan membuat cagar alam dan taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah, menanam tanaman lokal, serta melindungi hewan yang langka. Serta harus ada campur tangan pemerintah untuk menindak tegas pelaku pengeksploitasi hewan serta tumbuhan yang punah. Dengan begitu pelaku pengeksploitasi hewan dan tumbuhan dapat jera. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Ayo kita mulai menjaga lingkungan hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.